Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua saya ingin membacakan kitab takrib ini dalam bab udhiyah atau bab kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun, pasal tentang wal udhiyah, udhiyah. Nah, kalau dalam bahasa fikihnya, bahasa kurban kita itu seringkali disebut dengan istilah udhiyah atau dohaya gitu. Udhiyah itu pengorbanan atau penyembelihan yang dilakukan pada waktu duha awalnya gitu. Makanya istilah udhiyah diambil dari kata duha atau pelaksanaan penyembelihan yang dimulai sejak masuknya waktu duha gitu. Sunnatun muakkadatun, ini menjadi ibadah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang sangat dianjurkan. Sampai-sampai dalam hadis, dalam sebuah riwayat fima mana, Nabi pernah mengatakan bahwa siapapun yang mampu berkorban dan dia tidak berkorban, atau siapapun yang memiliki kelapangan rizki dan dia tidak berkorban, maka jangan mendekati masjid kami atau musola, jangan mendekati tempat sholat kami gitu. Ya, itu yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bagian dari celaan bagi orang yang mampu melakukan kurban tapi dia tidak mau berkorban. Ada juga ayat yang digunakan sebagai dalil dasar pelaksanaan kurban itu, sebagaimana yang kita hafal, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu dan kemudian berkurbanlah. Ini kalimat sholat digabungkan dengan kalimat kurban. Ini sebagaimana sering kita sebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada penyebutan kurang lebih 30-an ayat menggabungkan antara penyebutan sholat dengan penyebutan ibadah yang sifatnya sosial. Ada wa aqimus shalah wa atuz zakah, salat dengan zakat. Atau alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, ada salat dengan infak gitu. Ada juga yang dalam ayat ini fasholli li rabbika wanhar, salat dengan nahar atau dengan ibadah kurban. Nah, di sini sebenarnya menjadi sinyal bagi kita bahwa adanya hubungan baik antara Allah dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, dan ada juga hubungan baik antara manusia dengan manusia yang sifatnya melakukan ibadah yang ada nilai sosial. Kemudian disebutkan dalam kitab At-Takrib ini, wa hiya ma yudbah minal ibil awil baqar awil ma'zi awil ghanam yaumal id, itu hewan yang disembelih itu berupa onta, berupa sapi, dan atau jenis dari model-model kambing. Itu semuanya bisa dijadikan sebagai kurban. Taqarruban ilallahi azza wa jalla. Yang niat utamanya itu adalah taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu berarti kurban yang kita buat atau yang kita sembelih itu niat utamanya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyembelih kurban niatnya taqarruban ilallah, tidak ada sisi-sisi transaksional. Berarti tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai barang dagangan gitu bagi yang mengkurbankan gitu. Sedikit pun nggak boleh dijual gitu. Atau tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai barang upah, baik itu upah kepada orang lain maupun upah kepada jagalnya gitu. Baik itu berupa dagingnya, berupa kepalanya atau kulitnya atau apapun itu, tidak boleh ada yang ditransaksikan dalam bentuk transaksi ekonomi gitu. Artinya semuanya itu harus dilepaskan, baik untuk konsumsi pribadi, baik untuk disodakohkan, baik untuk dihadiahkan, semuanya dalam bentuk yang cuma-cuma, tidak ada yang boleh dijual belikan.